Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Pak Sekjen, Pak Momon, dan para dirjen yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, paparan realisasi anggaran yang disampaikan oleh Pak Sekjen yang mencakup semua Direktorat Jenderal Eselon 1, baik yang mencakup realisasi anggaran penanganan COVID maupun yang bukan, per 26 Juni 2020 itu kesimpulannya serapannya ada di bawah angka 50%, Pak. Nah, dukungan pencegahan penularan 42,21%, pengamanan ketersediaan pangan 40,48%, social safety net 45,58%. Pertanyaan saya, mengapa serapannya hanya segini, Pak? Padahal kita sudah ketok palu dari bulan September beberapa bulan yang lalu. Yang kedua, saya ingin tahu anggaran COVID ini dialokasikan kemana, Pak? Detailnya seperti apa? Yang berikut, Pak, beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo itu marah-marah, Pak, karena kementerian penyerapannya rendah, bahkan mengancam akan melakukan reshuffle, Pak. Kalau serapannya rendah, para pengamat politik itu membaca bahwa program kerja itu belum sampai ke rakyat. Maka kemarahan presiden itu karena presiden sebagai pemimpin merasa bertanggung jawab di saat pandemik ini, mestinya program-program itu sudah dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau kita bicara Kementerian Pertanian terkait dengan kondisi petani kita, Pak. Kita sepakat pada saat itu bantuan sosial, insentif, stimulus, semuanya itu tujuannya adalah untuk memberikan quick yielding income and products. Nah, ini saya ingin mendapatkan penjelasannya, Pak. Yang kedua, Badan Karantina Pertanian. Motonya keren, profesional, tangguh, dan terpercaya, Pak. Saya setuju, ini adalah ujung tombak dan garda terdepan untuk menjamin keamanan baik pangan kita maupun ternak kita. Sehingga kemudian tanaman ataupun ternak kita itu tidak kena hama atau penyakit, Pak. Saya ambil kasus virus flu babi Afrika yang melanda sejumlah tempat, Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur di kampung saya, Pak. Itu membuat ribuan babi itu mati. 2019-2020, Pak, dampaknya kepada peternak babi dan kepada UMKM. Fakta ini membuat saya menyimpulkan Badan Karantina Pertanian itu kecolongan, Pak. Mestinya Badan Karantina Pertanian memiliki sebuah sistem deteksi dini sehingga kemudian virus itu tidak buat babi-babi di Nusa Tenggara Timur mati. Dan itu sumber penyakitnya dari Timor Leste, Pak. Yang ketiga, Direktorat Jenderal PSP. Alsintan tentu penting untuk produktivitas, Pak. Pengadaan Alsintan ini menurut saya harus disesuaikan dengan karakteristik daerah dan wilayah, Pak. Saya kasih contoh, Nusa Tenggara Timur yang adalah lahan kering dengan curah hujan yang sangat terbatas, tentu beda dengan Provinsi Jawa Barat atau Sulawesi Selatan yang merupakan lahan basah dengan mungkin curah hujannya cukup panjang, Pak. Dengan demikian mungkin di Nusa Tenggara Timur lebih dibutuhkan adalah eskavator dan juga yang dibutuhkan adalah pembangunan embung, Pak. Pertanyaan saya, apakah Kementerian Pertanian memiliki pemetaan mengenai distribusi ataupun pengadaan Alsintan ini untuk daerah-daerah sesuai dengan konteks karakteristik wilayahnya, Pak? Karena yang saya lihat pengadaan ini sifatnya generik, Pak. Nah, kalau boleh ke depan mungkin disesuaikan dengan konteksnya. Yang berikut soal RIPH. Aturan Permentan nomor 39 tahun 2019 kini sudah direvisi menjadi aturan Permentan nomor 2 tahun 2020. Salah satu yang membedakan itu adalah syarat di dalamnya. Jika dulu ada syarat yang namanya cargo manifest, hari ini tidak ada lagi. Jika dulu ada syarat namanya bill of landing, hari ini tidak ada lagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan kenapa ini tidak ada. Apa pertimbangannya? Karena kalau menurut saya ini perlu ada, Pak. Sehingga asal usulnya, proses barangnya ini ada, siapa yang membawanya. Kalau seandainya barang ini suatu ketika misalnya rusak dan sebagainya, ada yang bertanggung jawab. Nah, ini kenapa kok sekarang tidak ada, Pak? Terakhir, hortikultura. Program hortikultura terintegrasi, Pak. Di situ saya baca jeruk menjadi salah satu prioritas. Konkret saja, Pak. Di NTT itu ada jeruk keprok dari SOE TTS, Pak. Itu berdasarkan kajian, itu jeruk bahkan cocok karakternya menjadi jeruk ekspor, Pak. Kira-kira itu, Pak.
Nah, kira-kira bisa nggak Pak kami dibantu soal itu Pak? Dan supaya ya lebih menggeliat lah. Nah, satu lagi, paradigma pandemik ini mestinya memutar paradigma kita, arah dan orientasi lebih bertumpu kepada produktivitas dalam negeri Pak. Karena itu saya ingin melihat ke depan impor pangan ataupun produk pertanian kita harusnya menurun Pak. Kenapa? Karena memang hari ini negara-negara di dunia melakukan politik autarkis, self-help, memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kita lakukan apa di dalam? Yang ingin saya dengar itu adalah, ayo mari, kita siapkan lahan, tanam bawang putih sekian areal, kita siapkan lagi lahan untuk menanam ini. Itu yang saya inginkan Pak, yang ingin saya dengarkan dari Kementerian Pertanian. Sekian dan terima kasih.